kemudian ada frames, ada rangka batang, ada portal, ada truss atau rangka batang, ada cable, dan ada arch. Nah, kita akan bahas singgung sedikit di pertemuan pertama ini. Nah, pertama ini beams. Kita sudah tahu bahwa beams ini memang salah satu struktur utama dalam dunia konstruksi. Nah, beams ini pun masing-masing memiliki klasifikasinya. Pertama ada simple support beam. Yang dinamakan simple support beam itu, beam ini hanya dipikul atau hanya memiliki reaksi perletakan sebanyak 3 reaksi perletakan. Kalau kita lihat di sini ada reaksi peletakannya arah vertikal dan arah horizontal. Sedangkan untuk roll hanya ada gaya yang menahan terhadap arah vertikal, karena roll itu bisa berjalan, bisa goyang dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya simple support beam. Ada juga cantilever beam. Nah, cantilever beam ini pun sama, memiliki 3 reaksi perletakan. Dengan perletakan jepit, ada gaya yang menahan terhadap gaya horizontal, kemudian ada gaya vertikal, dan ada gaya momen. Ya, jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini, di beam sini akan ada gaya vertikal ke arah atas, kemudian ada gaya horizontal, dan ada momen. Sedangkan ini tadi ada gaya vertikal dan horizontal. Nah, untuk roll hanya ada vertikal ke arah atas. Nah, ada juga fixed support beam. Fixed support beam sama. Kalau misalkan di bagian kirinya ini ada horizontal, vertikal, dan momen. Di bagian kanan pun sama. Ada horizontal, vertikal, momen. Berarti ada 6 reaksi perletakan. Nah, yang akan kita bahas di analisis struktur 1 ini adalah dinamakan sebagai struktur statis tertentu, di mana struktur statis tertentu itu maksimum memiliki 3 reaksi perletakan. Ya, maksimumnya hanya 3 reaksi perletakan. Jadi kalau kita lihat ini, untuk yang simple support beam ini hanya ada 3 reaksi perletakan. Cantilever pun hanya ada 3 reaksi perletakan. Sedangkan fixed support beam ini ada 6 reaksi perletakan. Nah, struktur seperti jenis ini akan dibahas di analisis struktur 2 nanti di semester berikutnya. Nah, ada continuous beam juga. Continuous beam ini ada 3 roll. Berarti ada roll di vertikal di titik 1, vertikal di titik 2, dan vertikal di titik 3. Ini tuh masih 3 reaksi perletakan. Ya. Nah, ini contoh beam, penggunaan beam atau balok menggunakan struktur baja. Jadi struktur baja ini biasanya memiliki profil, entah itu profil I, entah itu profil C, atau profil yang lain-lainnya. Jadi ada berbagai macam jenis profil. Yang paling umum digunakan adalah profil I, atau biasa disebut juga sebagai IWF, baja IWF. Nah, ini contoh untuk balok dengan material beton bertulang. Ini kalau kalian perhatikan di dalam balok ini ada penulangan-penulangan atau ada baja tulangan. Ini yang memperkuat gaya tarik dari si balok. Sedangkan konkritnya atau betonnya ini menyelimuti tulangan di bagian dalamnya. Jadi ini bagian dalamnya ini tulangan, kemudian di bagian luarnya ini dan di bagian dalamnya ini ada beton. Makanya disebut beton bertulang. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam beton ini ada penulangan-penulangan baja. Ini yang disebut dengan struktur beton bertulang. Nah, yang kedua itu ada jenis frames. Nah, hampir seluruh bangunan itu memiliki struktur menggunakan frames atau rangka. Di sini rangka portal. Nah, portal ini bisa disebut sebagai portal itu asalkan memiliki satu balok dan satu kolom. Di sini yang paling umum biasanya ada 2 kolom dan 1 balok. Ini sudah disebutkan sebagai portal. Nah, portal ini dari berbagai macam jenis portal atau sekian banyak portal ini disusun sehingga menghasilkan suatu bangunan. Ini yang dinamakan RC frame atau frame menggunakan
beton bertulang. Jadi ini merupakan frame, ada kolom, balok, kolom, balok. Ini merupakan frame atau portal. Nah, nanti kita akan bahas juga portal sederhana. Ya, kita akan bahas setelah mid exam kedua kita akan bahas tentang portal sederhana. Nah, ini juga contoh penggunaan aplikasi portal menggunakan struktur baja. Jadi struktur baja pun semua sebenarnya, bukan hanya baja, beton, kayu pun biasanya menggunakan sistem portal atau frames. Nah, ini contoh timber frames atau portal yang biasanya digunakan untuk rangka atap atau rumah sederhana menggunakan kayu. Nah, ini kemudian ada juga truss atau rangka batang. Nah, rangka batang ini memiliki sedikit perbedaan dengan struktur beam atau portal, di mana rangka batang ini dia hanya memiliki gaya aksial. Ya, kalian ingat kan gaya aksial? Kalau gaya aksial, misalkan kita punya suatu batang nih, seperti ini anggap. Untuk rangka batang, dia hanya memiliki gaya aksial. Gaya aksial artinya gaya yang sejajar dengan batangnya ini. Nah, seperti ini. Ini gaya aksial. Ini artinya gaya aksial untuk batang tarik. Kalau misalkan satu lagi, ada juga gaya aksial untuk batang tekan. Nah, kalau misalkan gayanya menekan, ini artinya gaya aksial untuk batang tekan. Nah, kalau kita perhatikan, biasanya kalau beam itu atau portal, biasanya dia memiliki gaya geser. Ada gaya geser yaitu yang gaya melintang, seperti ini. Nah, tetapi untuk truss ini tidak ada gaya melintang atau gaya geser, atau bahkan gaya momen. Momen ini pun nggak ada, jadi dia hanya memiliki gaya aksial saja. Jadi gaya yang bekerja sejajar dengan rangka yang terpasang. Ini perbedaan antara rangka batang dengan beam. Nah, ini contoh penggunaan truss atau rangka batang. Salah satunya digunakan untuk atap baja. Nah, biasanya atap baja digunakan untuk menggunakan sistem truss atau rangka batang. Selain itu, yang paling umum juga digunakan yaitu untuk jembatan. Jembatan ini pun biasanya menggunakan rangka batang sistemnya. Nah, nanti kita akan belajar untuk menghitung rangka batang yang sederhana dulu. Dengan perhitungan ada 3 jenis metode, yaitu metode titik kumpul, kemudian metode potongan, dan metode grafis. Nah, yang struktur selanjutnya adalah struktur kabel. Jadi ini struktur kabel ini sesuai dengan namanya ya. Biasanya ini menggunakan material kabel sebagai penopang utama. Jadi kalau yang paling sering digunakan yaitu adalah jembatan juga. Kalau kita perhatikan jembatan ini menggunakan struktur kabel ini sebagai penyangga utama dari jembatannya ini. Jadi ini jembatan, beban yang bekerja di bagian jembatan ini kemudian ditopang oleh kabel-kabel. Nah, ini dinamakan biasanya suspension bridge. Sehingga suspension bridge ini menggunakan kabel untuk menyangganya. Baru disalurkan ke tower atau ke kolom yang cukup besar. Nah, ini contoh kabel structure. Jadi kalau kita lihat kabel ini menyangga bentang yang cukup panjang. Karena ini jembatan dan tidak memungkinkan adanya kolom di tengah-tengahnya, makanya menggunakan metode kabel ini untuk menyangga si jembatan di bagian tengahnya ini. Jadi kabel structure ini sangat penting untuk dibuatkan sebagai perkuatan atau sebagai penopang beban yang bekerja di bagian tengah. Nah, ada berikutnya juga arc structure. Arc structure ini sebenarnya struktur dengan
shape atau bentuk ini melengkung atau biasa disebut juga sebagai pelengkung tiga sendi. Jadi ada lengkungan-lengkungan dan ini biasanya digunakan juga untuk jembatan juga. Biasanya ini digunakan untuk jembatan, ada pelengkung tiga sendi, kemudian di bagian atasnya ini baru ada beban dari jembatan. Nah, untuk jenis-jenis struktur mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah jenis dari support. Ini kita kalian sudah pahami mungkin type of support atau jenis-jenis dari reaksi perletakan. Untuk reaksi perletakan sendiri ini dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada external support dan ada internal support. Untuk external support itu dibagi menjadi beberapa lagi. Jadi ada yang fix atau rigid support atau perletakan jepit biasa kita sebut. Ada juga pin atau hing support atau kita sebutkan sebagai sendi. Ada juga roller support, roll. Nah, rocker ini versi kecil dari roller support. Jadi memang untuk external support ini ada tiga perletakan atau tiga support yang paling umum, yaitu jepit, sendi, dan roll. Nah, ini aplikasinya. Kalau kita lihat di bagian kanan ini adalah tipikal pin support atau sendi untuk sambungan baja. Jadi sendi ini kita lihat biasanya dia akan ada sambungan berupa bolt atau baut. Nah, kemudian kenapa ini dikatakan sendi? Karena ini tidak terlalu kaku. Nah, sedangkan di bagian kanannya kita lihat di sini ada tambahan weld, ada welding dan ada tambahan juga di sini baut di bagian siku yang bagian bawah dan bagian atas. Kemudian ada juga pengaku di sini. Nah, ini dikategorikan sebagai perletakan jepit. Kenapa? Karena ini kaku. Karena ini tidak bisa, tidak ada momen yang bekerja, tertahan oleh welding dan ada stiffeners di sini atau pengaku. Sedangkan untuk yang pin support yang bagian kiri ini dia masih memiliki momen, sehingga momennya ini tidak tertahan. Sedangkan untuk yang bagian kanan ini momennya ini tertahan. Makanya di sini dikategorikan sebagai fixed support atau peletakan jepit. Nah, ada juga di bagian bawah ini adalah roller. Roller ini biasanya dia akan dibuat satu pad atau satu perletakan lagi yang memungkinkan untuk struktur yang di tumpunya ini bisa bergerak bergeser sedikit ke kiri dan bisa bergeser sedikit ke kanan. Makanya ini roller itu dia hanya tertahan terhadap vertikalnya saja karena dia masih bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ini contoh untuk peletakan jepit untuk struktur beton bertulang. Jadi dia dicor secara monolit, tidak terpisah. Kalau yang bagian kiri terpisah, disambungkan dengan roll, dan yang bagian kanan ini dicor secara menyatu, sehingga tidak terjadi pemisahan struktur antara balok dengan kolom. Nah, selain itu ada juga internal support. Internal support ini biasanya ada dua jenis, ada internal hing dan ada internal roller. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga untuk internal support. Nah, ini contoh pengaplikasian di lapangannya. Jadi untuk fix atau rigid support atau perletakan jepit itu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi dia menyambungkan dari contohnya ini balok dengan kolom. Dia disambungkan dengan koneksi yang sangat kaku. Jadi sini tertahan di bagian atasnya, di bagian bawahnya pun tertahan dan di bagian depan dan belakangnya pun tertahan. Ini contoh untuk balok dengan misalkan kolom atau balok dengan abutment di sini. Contohnya seperti ini. Untuk real pengaplikasian di lapangannya ini seperti terlihat di bagian gambar kiri ini. Nah, sedangkan untuk yang bagian kolom ini bisa kita lihat ini tertanam juga di bagian betonnya ini, sehingga ini menjadi kaku dan ini dikategorikan sebagai perletakan jepit. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah perletakan untuk
pin atau sendi. Nah, ini contoh yang saya ambil ini adalah peletakan sendi untuk jembatan di Australia. Nah, di Australia kita bisa lihat di bagian sininya, ini merupakan peletakan sendi, di mana artinya ketika kita berbicara sendi, ini dia di bagian sininya, bagian sambungan yang ke atasnya ini dia masih bergerak. Jadi dia masih bisa berotasi ke bagian sedikit ke bagian atas dan sedikit ke bagian bawah. Jadi bagian sini dia sedikit fleksibel, di mana yang tertahan itu hanya vertikal dan horizontal, tetapi untuk momennya dia masih bisa bergerak. Jadi seperti engsel. Yang ini pun sama. Ini sifatnya seperti engsel. Jadi di bagian ini dia masih bisa bergerak ke atas dan bisa bergerak ke bawah sedikit. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Di Sydney Harbour Bridge ini menggunakan perletakan sendi. Sehingga di bagian sini nih tertahan dia hanya ada RVA dan RHA atau gaya vertikal dan gaya horizontal saja. Di bagian kanannya pun sama, horizontal dan vertikalnya saja. Sedangkan ketika terjadi letusan di bagian sininya dia bisa sedikit bergerak naik turun. Ini typical pin support untuk Sydney Harbour Bridge. Nah, yang berikutnya ini adalah roller atau perletakan roll, jadi perletakan roll seperti ke arah kanan, tetapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Jadi tidak bisa bergeser terlalu jauh, tapi hanya dengan sesuai dengan desain atau izin yang diberikan. Contohnya seperti jembatan. Jembatan itu paling bisa bergeser ke arah kiri dan ke kanannya itu sekitar 5-7 cm untuk jembatan biasa. Tapi untuk jembatan besar mungkin bisa mencapai 10 cm sampai 12 cm. Pergerakan ke kiri dan ke arah kanannya. Nah, ini contoh rocker support. Rocker support ini mirip dengan roller support, tetapi ini pergerakannya lebih sedikit. Jadi dia bergoyangnya lebih sedikit. Pergeseran ke arah kiri dan ke kanannya ini lebih minim dibanding roller. Nah, ada juga yang dinamakan internal hing dan roller support. Nah, ini nanti biasa kita akan bahas. Jadi di tengah-tengah sambungan antara pelengkung tiga sendi arc atau antara balok bisa memungkinkan adanya internal hing atau roller support di tengah-tengah dari bentang struktur tersebut. Oke, ada pertanyaan untuk reaksi perletakan? Masih belum juga ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang load carrying system atau cara pemikulan beban dari struktur. Kita tahu bahwa struktur itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada elemen-elemen struktur yang menopang dari satu struktur. Nah, ini logika sederhananya, logika berpikir sederhananya yaitu yang namanya beban itu pasti akan diterima oleh lantai. Semua, baik itu bangunan, baik itu high-rise building, apartemen, gedung, atau jembatan itu pasti ada pelat atau floor. Nah, dari pelat lantai itu, saya ambil contohnya dari pelat lantai ini, dia akan disalurkan ke beam atau balok anak. Nah, dari balok anak, kemudian dia salurkan lagi ke balok induk. Jadi penyaluran beban itu dari slab atau dari pelat disalurkan ke balok anak, dari balok anak disalurkan ke balok induk, dari balok induk baru disalurkan ke kolom. Ya. Nah, dari kolom baru disalurkan lagi ke foundation, fondasi. Dari fondasi baru disalurkan ke soil atau bedrock atau ke tanah keras. Makanya kenapa fondasi itu harus dibangun di tanah keras? Karena ujung-ujungnya beban yang dipikul oleh suatu gedung itu akan disalurkan ke tanah yang keras. Kalau tanahnya itu terlalu lembek atau tanahnya itu tidak keras, itu berbahaya untuk
bangunan itu sendiri. Oleh karena itu bangunan itu harus memiliki fondasi yang ditaruh di atas tanah keras. Nah ini contohnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan ada beban nih, entah itu beban manusia, beban hidup, atau beban mati, beban atau berat sendiri itu dipikul oleh pelat dulu. Nah dari pelat ini baru disalurkan ke balok anak, balok yang kecil-kecil di bagian tengah ini. Nah dari balok anak ini disalurkan ke balok induk, bagian sini. Dari balok induk baru disalurkan ke kolom. Dari kolom baru disalurkan ke foundation. Jadi makanya memang struktur foundation ini sangat penting karena dia yang menopang semua bagian atas. Tetapi setiap struktur elemen pun memiliki peran penting. Makanya semua elemen ini memiliki peran penting dalam menyalurkan struktur. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai cara perhitungan untuk menghitung beban yang diterima. Nah, ini saya ambil contoh. Misalkan logika berpikirnya seperti yang tadi. Misalkan kita memiliki beban seperti ini, yaitu beban merata untuk semua lantai. Misalkan kita punya beban yang cukup merata di semua lantai. Setelah itu, beban ini disalurkan terhadap balok-balok anak. Nah, kita lihat balok anaknya itu balok di EF, GH, IJ, dan KL. Kita konversi si beban itu dia menjadi beban merata. Karena di sini kan bebannya merata. Jadi dia akan ada beban merata di KL, IJ, GH, dan EF. Menghasilkan reaksi perletakan di ujung-ujungnya. Menghasilkan reaksi perletakan di K dan L, I dan J, G dan H, E dan F. Nah, reaksi perletakan inilah yang dirubah lagi atau disalurkan lagi ke balok induk atau girder yang warna biru ini, yaitu balok EK dan balok FL. Nah, balok yang ini kita ambil bebannya itu dari reaksi perletakan yang terjadi di sini, di titik KIGE. KIGE ini menjadi beban untuk balok induk atau girder. Nah, setelah dari situ kita mendapatkan reaksi perletakan lagi untuk balok induknya, yaitu balok di titik K dan di titik E, dan di titik L dan di titik F. Selebihnya itu, si reaksi perletakan ini kita jadikan beban juga akumulasinya untuk beban kolom saluran yang CK ini, KC ini. Nah, setelah itu baru ditambahkan lagi di sini, di bagian K, di bagian E, bagian L, dan bagian F, ada 4 ini, dan dia menghasilkan juga reaksi perletakan di titik bagian bawahnya, yaitu C, D, A, dan B. Nah, dari A, B, C, D ini baru dia menjadi beban terpusat untuk fondasi. Dari sini baru dihitung seberapa berat beban tersebut dan seberapa besar total berat fondasi yang dipikulnya. Sampai sini masih cukup jelas ya untuk penyaluran beban. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk penyaluran beban? Cukup jelas ya. Jadi dari slab dia pindahkan ke beams atau balok induk, dari beams dia pindahkan ke girders, balok anak, dari balok induk dipindahkan ke kolom, dari kolom baru ditransferkan lagi ke fondasi. Nah, sekarang kemudian kita cara menghitung untuk floor system dan tributary area. Jadi untuk pembagian tugas, istilahnya nih, pembagian tugas atau pembuatan perhitungan beban itu ada peraturannya. Jadi ini saya anggap ini ada satu frame atau satu struktur yang cukup sederhana, di mana kita lihat di sini kategorinya. Yang bagian ini adalah balok, ini girder. Nah, yang ini adalah girder ya. Yang saya warna hijau ini adalah girder atau balok induk. Ini balok induk.
semuanya balok induk. Yang bagian biru ini. Kemudian yang ini pun masih balok induk. Ini pun balok induk. Nah, ini pun sama balok induk. Nah, kemudian yang bagian sini adalah balok anak. Yang ini adalah balok anak. Yang ke arah bawah ini semua balok anak. Artinya balok anak ini menunggu terhadap balok induk. Dan yang berbentuk IWF itu, baja IWF itu adalah kolom dari bangunan ini. Nah, yang bagian ini adalah kolomnya. Jadi ada total 3 kali 9 kolom. Kemudian ada 6 balok induk dan ada 16 balok anak. Nah, nanti kita akan sedikit bahas cara pembagian pendistribusian beban yang terjadi. Ya, ini kita lihat nih ada ini sebagai yang tadi saya jelaskan, pembagiannya itu adalah ada kolom yang warna biru, yang warna hijau ini adalah balok induk, dan yang warna orange ini adalah balok anak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian pendistribusian beban untuk masing-masing elemen. Saya ambil contoh ini untuk tributary area untuk beams atau untuk balok anak. Nah, untuk balok anak ini kita bisa lihat bahwa kita lihat perannya balok anak itu adalah dia akan memikul beban yang terjadi. Cara paling simpel ini karena pelatnya jenisnya pelat satu arah, kita bisa bagi menjadi 2. Jadi bagian sini. Nah, kemudian ini pun sama, kita bisa menjadi bagi di bagian sini dari setengah bentangnya. Semuanya dibagi menjadi setengah bentangnya. Ini pun setengah bentang. Ini pun setengah bentang ya, sama. Ini pun setengah bentang. Ini pun setengah bentang. Nah, cara pembagiannya di sini adalah ketika kita sudah punya struktur seperti ini, kita lihat balok yang bagian kiri ini nih, bagian yang AB ini, yang AB di grid 1 ini dia akan dipikul oleh, nah beban yang di bagian sini dia akan lari ke bagian kiri, bebannya dipikul oleh B1 ya, ini dipikul oleh B1. Sedangkan balok yang beban yang di bagian sini dia akan lari ke balok yang bagian tengahnya ini, bebannya disalurkan ke beban yang bagian tengah. Ini pun sama, dia akan disalurkan ke bagian yang tengah ini. Nah, ini menjadi pembagiannya. Nah, sehingga si kolom ini atau si bagian ini tuh dia menjadi satu area sendiri dan dipikul oleh balok yang di bagian sini. Jadi si balok bagian sini itu memikul beban di bagian kiri dan setengah beban di bagian kanan. Begitupun yang di bagian sini kanan. Ini pun sama. Bebannya disalurkan ke balok yang di sini. Dan yang bagian kanan pun disalurkan ke bagian kiri. Nah, ini sehingga tugas utama dari si balok yang bagian ini itu adalah dia memikul beban yang bagian sini. Nah, begitupun selanjutnya yang lain pun sama seperti itu. Contoh yang B2 ini. B2 ini dia akan membagi setengahnya dari S1 dan setengahnya dari S2. Walaupun mungkin jarak S1 dan S2 ini beda ya. S1-nya lebih besar, S2-nya lebih kecil. Tetapi dia ambil setengah di bagian S2 ini, disalurkan ke bagian kiri,
yang ini disalurkan ke bagian kiri. Kemudian yang S1 setengahnya ini disalurkan ke bagian kanan. Nah, sehingga si balok yang bagian tengah ini mengambil bagian yang kiri dan bagian kanan. Yang ini pun sama, diambil setengah yang kiri, diambil setengah yang kanan. Nah, ini untuk pembagian untuk balok induk, balok anak. Selanjutnya, ini kita pembagian untuk girders. Kalau kita berbicara mengenai girders, ini berarti girders ini adalah bagian balok yang berada di sini. Ini merupakan girders, ini juga girders, ini girders, dan ini pun girders. Nah, untuk girder sendiri pun sama. Kalau kalian perhatikan nih di sini, ini sudah cukup jelas. Kita semuanya ini dibagi menjadi setengahnya juga, setengah bentangnya. Seperti ini. Seperti ini. Dan sini sudah terlihat jelas ya, bahwa si balok, kita bicara balik ini, balok yang di bagian 23B ini, dia akan menerima beban yang ini. Nah, beban untuk yang bagian atasnya setengah disalurkan ke B, dan di bagian bawah pun disalurkan ke sana. Nah, ini penyaluran bebannya untuk girders di bagian 23B. Yang ini pun sama. Ini dia disalurkan ke bagian sini untuk girders. Sedangkan yang ini pun disalurkan ke arah balok bagian tengahnya. Nah, di bagian ujung-ujung pun sama. Jadi karena ini dia ada eksterior, dia hanya mengambil setengah yang bagian dalamnya, karena di bagian luarnya tidak ada beban. Yang ini pun sama. Dia akan mengambil beban bagian dalamnya ini setengah, karena di bagian luar tidak ada beban. Nah, ini untuk girders ini satu tipikal sama dengan balok, tetapi ini pembagiannya karena girders ini lebih besar, jadi menerima bebannya ini lebih banyak. Nah, selanjutnya ini ada tributary area untuk kolom. Nah, untuk kolom ini, karena dia berada di tengah-tengah, kita bisa ambil ke 4 sisi, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah. Kita perhatikan di sini, ada 4 kolom. Jadi ini kolomnya ada di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom. Nah, dari 9 kolom ini kita perlu pembagian. Pembagiannya itu kita ambil setengah bentang terhadap kolom yang lainnya. Jadi kita lihat nih, bentangnya adalah L1. Kita ambil setengahnya. Setengahnya berarti segini. Nah, ini setengah bentangnya. Ya, ini pun sama. Kita ambil setengah bentang dari L2, berarti segini. Setelah itu kita ambil juga bentang yang bagian L3-nya, setengahnya. Bagiannya segini. Dan yang selanjutnya L4. Setengahnya juga. Nah, kemudian dari sini baru kita terlihat tributary area untuk kolom. Jadi, untuk yang bagian sini nih, dia akan didistribusikan ke bagian kolom sini. Yang ini pun sama, dia akan didistribusikan ke kolom ini. Semuanya terpusat ke kolom yang bagian tengah. Makanya kolom bagian tengah ini memikul beban yang paling banyak sebenarnya. Nah, terus kalau kita perhatikan yang di bagian sini misalkan, ini dia ada pembagian bebannya, dia memikul beban bagian sini. Yang saya tandakan warna hijau. Ya. Ada lagi yang selanjutnya mungkin yang ini dia hanya menerima kolom di berat di bagian sini, tributary areanya. Ini pun sama, ini hanya di bagian sini. Ini sama seperti yang bawah, pembagian bebannya. Jadi ini untuk kolom ini sedikit berbeda dengan balok, tetapi pembagiannya hampir sama. Kita ambil bentang setengah-setengahnya.
Nah, tetapi persyaratan ini tuh digunakan untuk struktur dengan jenis pelat tertentu saja. Tidak semua struktur dapat menggunakan sistem seperti ini. Nah, ini ada jenis pelat satu arah dan pelat dua arah. Maksudnya apa? Kalau kita berbicara pelat ini, tentunya dia ada bentang yang panjang dengan bentang yang lebih pendek. Atau kita di sini disebutnya sebagai LX dan LY. Nah, persyaratan untuk pelat satu arah itu adalah ketika LX itu per LY-nya itu lebih besar dibanding 2. Artinya, bentang LX misalkan bentang LX-nya ini kita ambil 3 meter, sedangkan LY-nya ini kita ambil hanya 1 meter. Berarti kan 3:1, lebih besar dibanding 2. Berarti ini adalah one way slab. Lain cerita kalau misalkan kita punya misalkan LX-nya ini tetap 3 meter juga, sedangkan LY-nya ini kita pakai 2 meter misalkan. Nah, kalau 3:2 kan berarti 1,5. Ini lebih kecil dibanding 2. Berarti ini adalah dikategorikan sebagai pelat dua arah, two way slab. Jadi ini persyaratan utama untuk one way slab dan two way slab. Nah, untuk tributary area yang tadi saya jelaskan di atas itu berlaku untuk one way slab. Sedangkan untuk two way slab itu berbeda. Kita akan bahas sedikit. Nah, untuk two way slab atau artinya dengan LX per LY-nya ini lebih kecil dibanding 2 atau lebih berbentuk seperti persegi atau persegi panjang, itu tributary areanya sedikit berbeda. Dimana kalau misalkan kita lihat nih di bagian kiri ini, kalau misalkan square sama sisi nih bagian kiri kanannya itu dia akan membentuk seperti ini. Jadi karena dia two way slab, dia harus ada pembagiannya itu tidak langsung dibagi seperti ini. Nah, tidak menjadi seperti ini, tapi dia akan membentuk sudut 45 derajat. Dia membentuk sudut 45 derajat, yang ini pun sudut 45 derajat. Nah, sekarang ini yang menjadi ini adalah beban yang bagian sini, yang segitiga ini dipikul oleh balok CD. Sedangkan beban yang di ini BD ini dia memikul beban segitiga yang bagian sini. Yang AB pun sama, dia memikul bagian sini beban segitiganya. Dan bagian AC ini pun sama, dia memikul bagian sini. Jadi bentuk bebannya ini bukan menjadi beban merata. Kalau tadi kan kalau misalkan kita buat peletakan itu, yang sebelumnya yang one way slab itu dia bentuknya hanya seperti ini. Jadi beban merata sepanjang bentang. Tetapi kalau misalkan two way slab ini, dia bentuknya menjadi beban segitiga seperti ini. Ya. Nah, ini untuk yang square. Kalau rectangular, ini pun sedikit berbeda lagi. Kalau rectangular misalkan two way slab, tapi ketika kita setelah membentuk sudut 45 derajat ini kan sudah dibentuk 45 derajat. Ini pun 45 derajat. Ini 45 derajat. 45 derajat. Nah, setelah itu kita dibagi tengahnya ini bagian yang seperti ini. Mungkin kurang jelas, saya ganti warna menggunakan merah. Nah, ini kan 45 derajat. Ini pun 45 derajat. Ini 45 derajat dan 45 derajat. Baru di bagian tengahnya ini kita bagi lagi menjadi 2. Nah, di bagian sini ini si balok untuk BD ini dia akan memikul beban berupa beban segitiga. Nah, sedangkan bagian AC ini dia pun sama beban segitiga. Tetapi sedikit perbedaan untuk bentang CD. CD ini yang dihasilkan ini menjadi beban trapesium. Yang ini bebannya menjadi beban trapesium. Sama seperti yang AB. AB pun ini menjadi beban trapesium. Sedangkan yang tadi ini bebannya seperti yang sebelumnya, atau beban segitiga.
Nah, ini perbedaan untuk one way slab dan two way slab. Ada pertanyaan untuk pembagian beban ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini untuk tugas pertama, coba kalian buatkan pendistribusian beban dari beban lantai sampai ke beban fondasi. Tergantung dengan tributary area yang tadi saya jelaskan. Jadi, kalian kategorikan dulu sebenarnya, pelatnya itu adalah pelat satu arah atau pelat dua arah. Kemudian dari distribusi beban itu baru kalian masukkan setiap beban itu kepada elemen-elemen struktur yang sudah ada. Coba kalian buatkan ininya. Kita tetap online sampai pukul mungkin 9.30. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa langsung saya tanyakan ke saya untuk tugas ini. Cukup jelas ya? Pak, Ya, saya mau tanya tentang penjelasan yang tadi, Pak. boleh. Yang bagian Yang apa ya? Itu sebelum itu sebelum yang ini. Atasnya lagi, Pak. Kan ini kan ada bagian menghitung kolom. iya. Terus ini menghitung kolom beban kan dari awalnya hitung dari beban lantai terus sampai ke anak beamnya itu nggak pakai kayak yang tadi Bapak bilang itu one way slab atau two way slab gitu. Enggak, gini. Jadi sebenarnya yang tributary area ini saya asumsikan itu tuh kolom langsung memikul kepada pelat ya. Jadi bukan dan ini kalau kalian perhatikan ini saya asumsikan sebagai pelat satu arah semuanya. Di sini pelat satu arah, bukan pelat dua arah yang diasumsikan di awal. Tetapi yang sebenarnya itu kita harus menggunakan sistem seperti ini untuk pelat dua arah. Tetapi untuk pelat satu arah ini kita bisa langsung mengasumsikan langsung dibagi menjadi dua seperti ini. Makanya langkah pertama itu kita harus kategorikan dulu bagian mana plat yang menjadi satu arah dan bagian mana yang menjadi plat dua arah. Setelah kita tahu, baru kita buat tributary areanya. Apakah dia berbentuk segitiga, apakah dia berbentuk trapesium, atau dia hanya berbentuk kotak seperti ini saja. Gitu. Jadi langkah pertama kalian harus mengidentifikasi platnya itu jenisnya plat satu arah atau dua arah dulu. Baru kita bisa membuat gambaran dari tributary areanya. Nah, setelah itu baru disalurkan. Tadi runutannya kan dari runutannya itu dari yang ini. Nah, ini. Pertama kita dari lantai atau slab, pelat. Dari pelat disalurkan ke balok anak. Dari balok anak disalurkan lagi ke balok induk. Dari balok induk disalurkan ke kolom. Nah, dari kolom baru ke foundation. Nah, makanya kalian harus bisa mengidentifikasi dan kalian bisa melihat sebenarnya beban yang terjadi itu tuh beban apa? Beban meratakah? Beban segitigakah? Beban trapesiumkah? Atau hanya beban terpusat? Seperti itu. Jadi langkah pertama yang tadi saya bilang dari tugas ini kalian tentukan dulu. Misalkan mungkin saya di sini tidak beri tanda ya. Misalkan saya kasih tanda di sini ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kalian coba beri tanda dulu. Untuk plat A, B, C, D itu satu arah atau dua arah. Kemudian plat C, D, E, F itu plat satu arah atau dua arah. Kemudian E, F, G, H itu satu arah atau dua arah. Jadi langkah pertama kalian harus mengkategorikannya dulu. Platnya ini satu arah atau dua arah. Setelah itu baru kita lihat apakah ini dibentuk seperti ini, ataukah yang ini langsung dibagi menjadi dua seperti ini, kita nggak tahu. Jadi kita kalian harus menentukan dulu plat satu arah atau dua arah dari gambar yang saya jelaskan seperti itu. Cukup jelas, Anthony? Jelas, Pak. Terus kalau yang itu tadi kan tadi yang Bapak atribut itu Bapak asumsikan plat satu arah. Hmm. Terus
Berarti pemotongan yang tadi Bapak hitung itu harusnya memakai sudut 45 derajat dong. Iya, kalau dua arah harus ada potongan 45 derajat. Seperti itu. Karena kan di sini kan yang saya asumsikan di sini karena kita tidak tahu bentangnya nih. L1-nya berapa, L2-nya berapa, L3-nya berapa, L4 berapa. Makanya untuk yang awal ini saya berikan penjelasannya satu arah. Tetapi kalau misalkan dua arah, kalau misalkan kita udah tahu bentang LX dan LY-nya berapa, baru kita kategorikan. Seperti itu. Ada yang masih bingung atau cukup jelas ya, Anthony?